Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial cara ujian online dengan menggunakan Google Form. Ya, jadi dengan memanfaatkan Google kita bisa mengadakan ujian secara online dan semuanya itu adalah gratis atau free karena dari Google sendiri itu menyediakan berbagai aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan ujian kita. Nah, kenapa saya membuat tutorial ini? Karena untuk ujian online dengan menggunakan Google Form itu gratis atau free ya. Jadi Google Form itu gratis, tidak ada berbayar. Terus unlimited, jadi nanti untuk membuat soal, membuat form itu tidak ada batasannya. Mau berapapun form yang kita buat itu tidak terbatas, bebas ya. Terus berikutnya koneksinya cepat ya, karena dari Google sendiri kan sudah terbukti ya. Jadi mau diakses berapa puluh ribu orang, berapa juta orang pun nggak mungkin lola. Terus mudah settingannya ya. Jadi karena familiar ya, karena Google Form itu familiar dengan kita, maka kita bisa menyeting atau membuat ujian dengan mudah. Terus tidak memerlukan komputer server yang mungkin harganya mahal ya. Cukup menggunakan laptop kita saja, kita sudah bisa membuka Google Form, kita bisa menyeting jadwal, kita bisa menyeting ujian dan seterusnya. Ya, ini adalah keunggulan-keunggulan dari ujian dengan menggunakan Google Form. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa bagian tutorial. Di antaranya adalah ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5. Nanti kemungkinan saya akan membuat 5 video secara berlanjut ya, sehingga nanti Bapak Ibu silakan disimak saja untuk video-video berikutnya. Nah, untuk video pertama nanti akan saya jelaskan cara mempersiapkan ujian online dengan menggunakan Google Form, yaitu langkahnya adalah persiapan dan membuat folder khusus di Google Drive. Jadi nanti di Google Drive kita akan buat sebuah folder khusus untuk ujian online sehingga nanti filenya akan tertata rapi. Nah, di sini juga kita bisa membuat per kelas atau per tingkat ya, ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau misalkan untuk SMA, SMK ya. Kalau untuk SMP ya berarti kelas 7, 8, dan 9. Ya, disesuaikan saja. Nah, nanti disiapkan juga daftar nama siswa, ada NIS, ada kelas, ada password. Kalau nama siswa, NIS, kelas kan wajib ya, karena memang database untuk ujian pasti ada ini. Nah, untuk password itu supaya nanti ketika siswa mengerjakan soal atau mengerjakan ujian itu harus memasukkan password yang ada supaya bisa login atau masuk ke form yang sudah disediakan ya. Terus siapkan jadwal ujian. Ya, jadi nanti untuk menggunakan Google Form juga kita bisa menyeting jadwal ujiannya. Jadi kalau misalkan belum mulai berarti tidak bisa mengerjakan. Nanti untuk yang jadwal ujian akan saya berikan tutorialnya di part terakhir ya, di sini. Di bagian terakhir akan saya buatkan jadwal ujian mulai dan selesai ujian ya. Terus data pendukung lainnya mungkin nanti ada ruang, ada kelompok mungkin dan seterusnya ya. Ini adalah tahap persiapan. Nanti video pertama akan saya buat untuk persiapannya ini. Terus nanti video yang kedua saya akan memberikan tutorial cara membuat template soal di Google Form. Ya, ini akan saya berikan nanti cara untuk membuat form antara mapel 1 dengan mapel yang lain itu cukup kita ngeditnya 1 kali saja. Ya, jadi contohnya seperti ini. Setiap saya ujian atau ulangan itu formnya cukup 1, tapi nanti kita tinggal kopas aja atau dibuat salinan ya istilahnya. Kalau dalam Google Form itu buat salinan sehingga nanti kita cukup ngedit bagian soalnya saja. Untuk bagian atas ada pertanyaan kelas, ada pertanyaan nama siswa, ada token, itu nggak perlu kita ngedit lagi ya. Jadi contohnya seperti ini saya punya form untuk ujian atau ulangan ya. Seperti ini, untuk atasnya ada judul, ada pilih kelas, ada NIS, memasukkan NIS, ada nama lengkap, ada password. Ini semua mapel atau semua ujian kan sama. Nah, nanti kita buat salinan saja sehingga kita nggak perlu ngetikkan judul, ngetikkan kelas itu nggak perlu lagi. Nanti akan saya berikan tutorialnya ya. Untuk NIS juga nanti kita setting pakai ekspresi reguler supaya nanti jika memasukkan NIS yang salah maka otomatis tidak bisa melanjutkan. Password juga sama, password untuk setiap ujian nanti kita setting passwordnya seperti apa. Dan nanti paling untuk form yang lain nanti bedanya cuma di soalnya saja, isinya apa. Kalau soal matematika ya isinya matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya. Ya, cuma bedanya di bagian soalnya saja. Nah, berarti tadi untuk form pembuatan soal
itu kita buat sama, yaitu dengan cara buat salinan. Kalau buat salinan itu di sini diklik kanan, nanti ada menu buat salinan. Maka otomatis nanti muncul satu file baru, satu file form, yang nanti isinya sama persis, settingannya sama persis, tinggal nanti kita edit bagian soalnya saja. Terus di bagian form nanti harus ada pertanyaan untuk isi nomor peserta atau NIS atau ID. Nah, kayak tadi di bagian ujian yang sudah saya buat, itu ada pertanyaan untuk memasukkan NIS. Nah, ini NIS ini wajib ada ya. Bisa NIS, bisa ID, bisa nomor peserta bebas. Tapi ini wajib. Supaya apa? Supaya nanti kita dalam merekapnya itu mudah. Karena nanti membaca NIS-nya. NIS-nya siapa? Karena setiap siswa kan NIS-nya pasti berbeda. Atau mungkin nomor peserta, atau nomor ID, atau nomor yang lain ya. Istilahnya apa? Dan ini wajib ada. Jangan cuma nama lengkap dan kelas saja. Karena nama lengkap, yang namanya lengkap itu bisa saja nanti antara kelas A dan kelas B ada nama siswa yang sama ya. Sehingga untuk membedakannya kita menggunakan NIS. Nanti rekapannya berdasarkan NIS yang ada. Terus form dengan tingkat yang sama masuk ke satu respon. Maksudnya kayak gini. Ini adalah ulangan kelas 10 yang sudah saya kerjakan atau sudah saya lakukan ya. Ada 8 form ini. Semuanya sudah ada soalnya berbeda-beda. Dan respon dari ke-8 form ini nanti masuk ke satu file yang sama. Nah ini nilai kelas 10. Jadi saya membuat ujian sudah ada 8 ya, 8 kali ujian atau ulangan. Tetapi masuknya di satu file yang sama yaitu nilai kelas 10. Seperti ini. Nah seperti ini. Kita lihat di bagian bawah. Di sini kan ada banyak sheet. Ada SPTLDV, ada pangkat, ada akar, ada mutlak. Dan seterusnya ini ya. Dan ini semuanya adalah hasil dari atau respon dari semua ulangan yang sudah saya berikan. Ini nomor 1 sampai nomor 8. Masuknya ke sini semua, ke satu file ya. Sehingga nanti untuk rekapannya itu mudah. Nah, kita bisa merekap seperti ini. Nah, ini adalah rekap nilai latihan soal atau ujian atau ulangan ya. Sehingga nanti muncul siapa yang sudah mengerjakan, terus materi apa, seperti ini, itu kelihatan di sini semuanya. Nah, ini kan berarti kan rekapannya sudah kelihatan langsung tanpa harus kita nyari satu persatu. Ya, nanti kita buat seperti ini untuk yang tahap kedua, yaitu membuat template soal di Google Form. Terus nanti untuk tahap ketiga atau tutorial ketiga nanti akan saya berikan tutorial cara merekap nilai. Ya, seperti tadi yang sudah saya berikan. Jadi kita mempunyai rekapan nilai di satu file yang sama. Jadi kita nggak perlu membuat respon di setiap ujian ya. Misalkan matematika responnya 1, bahasa Indonesia responnya 1 enggak. Itu kita gabung saja dalam satu file ini. Sehingga nanti kita rekapannya pun gampang. Jadi kita tinggal membuat satu sheet rekapan, maka otomatis semua nilai bisa kita lihat, bisa kita rekap di dalam satu sheet ini. Terus kemudian persentase nilai yang diperoleh. Jadi nanti kita bisa memprosentase berapa jumlah siswa yang sudah KKM maupun yang belum. Nanti kita bisa lihat prosentasenya ya. Nanti kita coba bahas di tahap ketiga atau video tutorial yang ketiga. Terus berikutnya adalah tahap keempat atau tutorial keempat. Nanti akan saya berikan langkah-langkah untuk membuat daftar hadir otomatis. Jadi nanti setiap ujian itu kan harus ada atau mengumpulkan daftar hadir atau mengisi daftar hadir. Nah, untuk ujian online ini nanti akan saya buat siswa yang sudah mengerjakan ya. Jadi siswa yang sudah mengerjakan ujian atau ulangan itu sama saja dengan sudah mengisi daftar hadir. Jadi tidak perlu kita buat form kehadiran lagi. Karena kita bisa melihat atau bisa mendapatkan siapa yang sudah mengerjakan dari respon yang ada. Nah, dari respon yang ada itu kita nanti bisa memasukkan ke daftar hadir otomatis. Jadi, nanti siswa yang sudah mengerjakan otomatis sudah mengisi daftar hadir ya. Jadi, tidak perlu ada form kehadiran lagi. Nanti akan saya buatkan rekapan kehadirannya. Jadi, siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum itu kelihatan. Nanti ada juga rekapan siswa yang belum ikut ujian secara real time. Jadi, nanti ketika siswa sudah selesai, maka otomatis muncul siapa saja yang belum, itu otomatis kelihatan ya. Terus membuat berita acara pengawasan ujian online. Nah, kalau yang ini nanti diisi oleh wali kelas mungkin sebagai pengawas ujian online untuk kelasnya masing-masing. Nanti akan saya buatkan form untuk berita acara.
Terus kirim daftar nama siswa yang belum ikut ujian ke email wali kelas. Nah, nanti saya akan memberikan tutorial cara merekap daftar nama siswa yang belum ujian sampai misalkan waktu yang sudah ditentukan ya. Misalkan selesainya jam 13, tapi ada yang belum selesai, itu nanti kita bisa kirim ke email wali kelas secara langsung tanpa harus kita ngecek satu persatu siapa yang belum. Karena nanti saya buatkan rumus langsung siapa saja yang belum mengikuti ujian. Nanti akan mudah ya, pokoknya silakan nanti ikuti saja setiap langkah-langkah yang sudah saya rencanakan ini. Terus yang terakhir adalah membuat jadwal ujian. Ya, di dalam Google Form, kalaupun kita sudah membuat Google Form sekarang, kalau misalkan siswanya belum tahu linknya kan berarti kan tidak bisa melaksanakan ujian ya, atau tidak bisa mengerjakan. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan untuk jadwal ujiannya. Yang pertama adalah membuat jadwal mulai. Jadi kan yang namanya ujian kan ada hari Senin itu jadwalnya apa, hari Selasa jadwalnya apa, dan juga setiap harinya pun mungkin ada 1 atau 2 mapel. Hari Senin jam pertama itu mapelnya apa, hari Senin mapel kedua mapelnya apa. Dan itu nanti kita bisa memanfaatkan untuk jadwal mulainya itu dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom. Di dalam Google Classroom, ya seperti ini contohnya, itu kita bisa membuat jadwal tampilnya ke siswa itu jam berapa atau tanggal berapa. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalkan ada kita membuat tugas, nah seperti ini. Misalkan ulangan harian, ini deskripsinya. Nah, di sini di bagian sebelah kanan atas itu ada istilah menu jadwalkan. Nah, jadwalkan ini itu kita bisa memanfaatkan untuk ini. Kita bisa membagikan link untuk melaksanakan ujian online dengan menggunakan Google Form, dimasukkan ke sini. Sehingga nanti setiap mapelnya itu muncul sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Misalkan hari Senin jam pertama, ya berarti di sini kita tugaskan atau kita setting hari Senin, jam pertamanya itu jam berapa. Itu nanti kita bisa setting di sini. Sehingga nanti siswanya pun otomatis munculnya ya berarti sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Jadi untuk jadwal mulainya kita memanfaatkan Google Classroom. Nah, berikutnya adalah untuk membuat jadwal ujian selesai. Nah, di dalam Google Classroom itu tidak ada fitur untuk mematikan Google Form ya. Nah, kalau di sini sebenarnya ada opsi untuk masa tenggat. Tenggat itu berarti berakhir. Di sini bisa kita setting ya, tanggal berapa, jam berapa itu bisa kita setting. Tetapi selama siswa sudah mempunyai link untuk Google Form, maka otomatis kapanpun bisa melaksanakan ujian, walaupun di sini tenggatnya sudah lewat. Makanya kita pakai cara lain untuk membuat ujian selesai dengan memanfaatkan add-on di Google Form, yaitu yang namanya Form Limiter. Nah, Form Limiter itu seperti ini. Jadi nanti di bagian Google Form kita bisa membuat jadwal selesai. Jadi selesainya tanggal berapa atau jam berapa. Nanti kalau misalkan jadwalnya kau sudah lewat, maka otomatis tidak bisa mengerjakan soal ujiannya lagi ya. Nah, di sini di dalam Google Form itu ada yang namanya add-on Form Limiter dan ini gratis ya. Ini kita bisa menyeting mau sampai berakhirnya tanggal berapa dan jam berapa. Otomatis nanti kalau jam dan tanggalnya sudah lewat, itu berarti otomatis form ini akan nutup sendiri. Nah, nutup sendiri di sini di bagian respon, itu di bagian menerima tanggapannya akan geser ke sebelah kiri atau nutup sehingga tidak bisa diakses lagi. Nah, seperti itu ya. Untuk jadwal selesai ujian kita bisa memanfaatkan untuk add-on Form Limiter. Nah, seperti itu. Itu adalah rencana saya memberikan tutorial untuk ujian online dengan menggunakan Google aplikasi ya. Ada Google Form, ada Google Drive, ada Google Classroom, dan yang lainnya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang mau melaksanakan ujian dengan menggunakan Google Form ini, silakan ikuti saja semua video yang akan saya berikan. Ini baru pertama ya untuk persiapan. Nanti untuk video berikutnya akan saya terbitkan di hari berikutnya ya. Pokoknya Bapak Ibu silakan di subscribe saja channel saya ini. Nanti otomatis kalau ada video terbaru dari saya akan muncul notifikasinya. Ya, seperti itu. Nah, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya untuk nanti tahap persiapan dan membuat folder khusus di Google Drive, yaitu tahap pertama ini. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.